Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada perkuliahan kali ini kita akan membahas mengenai etika administrasi pemerintahan. Pada modul 6 kita ini akan berbicara mengenai berbagai ajaran keadilan bagi administrator pemerintahan. Capaian pembelajaran yang diharapkan ketika selesai mengikuti perkuliahan kali ini, yaitu mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang berbagai ajaran keadilan bagi administrator pemerintahan. Untuk KB1, pengembangan diri menjadi orang yang adil. Langkah pertama, Anda harus mengetahui segi-segi pengembangan diri. Pelajari juga pengertian adil dan pengembangan diri menjadi orang yang adil. Salah satu tujuan yang harus dilaksanakan oleh sebuah negara yang baik dalam pemerintahannya yang bijak ialah memajukan berbagai kebajikan moral berdasarkan keadilan para administrator. Demikian pula sejalan dengan hal tersebut, salah satu upaya pokok yang perlu sekali dilakukan oleh setiap administrator pemerintahan yang baik ialah mengembangkan diri sehingga menjadi orang yang memiliki berbagai kebajikan moral, terutama sekali keadilan, yaitu seperti yang sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa keadilan itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Pengembangan diri merupakan suatu proses pendidikan diri sendiri yang dilakukan oleh seorang secara mandiri sehingga dapat tercapai peningkatan diri dalam berbagai segi. Tentunya keadilan ini harus ditopang dengan keinginan secara intrinsik dan didukung juga oleh keinginan secara kolektif atau secara ekstrinsik, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian nanti pada KB2 kita akan mempelajari tentang orang yang adil dan tindakan yang adil. Pahami terlebih dahulu pola-pola tindakan yang adil dan yang tidak adil. Selanjutnya, pelajarilah keadilan orang dan keadilan tindakan. Kemudian terdapat ciri-ciri tindakan administrator pemerintahan yang adil. Sebagai cendekiawan, pemikir sejak lama telah memperbincangkan perbedaan antara orang-orang yang adil dan tindakan yang adil. 4 pola kemungkinan orang dan tindakan yang adil. Yang pertama, orang yang adil dengan tindakan yang adil. Berarti ini adalah orang yang menurut. Yang pertama, orang yang adil dengan tindakan yang adil dalam artian berarti orang tersebut itu memiliki kedudukan yang menentukan bahwa dia itu bisa melakukan tindakan yang adil. Seperti itu. Kemudian yang kedua, orang yang adil dengan tindakan yang adil, tindakan yang tidak adil. Berarti dia secara teori, secara kapasitas, kemudian secara hal-hal yang dimiliki oleh orang yang bersangkutan, dia itu sebenarnya bisa menjadi orang yang adil. Akan tetapi wujud implementasi dari tindakan orang tersebut itu adalah tidak adil. Kemudian yang kedua, orang yang tidak adil dengan tindakan yang adil. Dalam artian secara kapasitas, kemudian secara kemampuan, secara intelektualitas, dia itu tidak bisa terlalu, kapasitasnya itu tidak bisa mewujudkan sebuah keadilan. Akan tetapi apabila dia diberikan kewenangan untuk membuat sebuah policy, maka dia itu bisa bertindak secara adil. Kemudian ada juga orang yang tidak adil dengan tindakan yang tidak adil. Jadi secara kapasitas dia tidak memiliki kapasitas untuk berlaku adil dan tindakannya pun memang dia tidak adil nantinya, seperti itu. Kemudian pada KB3 juga akan mempelajari tentang ajaran-ajaran keadilan dalam bidang etika, hukum, ekonomi, dan politik. Silahkan pelajari ajaran keadilan dalam bidang etika. Selanjutnya pahami pula ajaran keadilan dalam bidang hukum, ekonomi, dan politik. Bidang etika menumbuhkan berbagai ajaran keadilan moral yang menitik beratkan pada perintah berbuat baik dan larangan berbuat salah terhadap orang lain. Setiap administrator pemerintahan yang adil wajib melaksanakan tindakan yang adil dalam pelaksanaan tugasnya. Ajaran-ajaran keadilan yang telah ada dapat diterapkan atau jadikan pedoman dalam pembuatan keputusan atau polisi sehingga terwujud tindakan yang adil. Jadi dalam mewujudkan sebuah aturan hukum, produk hukum, itu memang harus
ada nilai-nilai konsiderannya, nilai-nilai pertimbangannya yang nanti dalam pembuatan prosesnya itu, dalam kajian teorinya harus memang nanti dilakukan untuk mewujudkan hal-hal yang adil gitu, seperti itu. Mungkin itu saja untuk pengantar pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.